Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih kama yuhibbu wa rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, kita bersyukur pada sore hari ini bertemu lagi di dalam pelajaran membahas yakni kitab Tazkiratus Sami, ya, Tazkiratus Sami wal Mutakallim. Insyaallah kita akan teruskan di hari Senin ini, ya. Nah, ini ikhwatu fillah mendekati Ramadan, ya. Enten. Ini layarnya agak gelap, ya. Nah, mendekati Ramadan 1445, ya. Kita tentunya persiapkan juga bahan atau bekal untuk Ramadan, ya. Bekal amal soleh, ya, yang kita latih dari sekarang, ya. Khusus di bulan Rajab tentunya kita latih ini sampai mana kita istiqomah, ya. Karena innamal a'malu bil khawatim, ya. Hanyalah amal itu tergantung pada akhirnya. Apakah kita istiqomah atau tidak, itu, ya. Maka dari sekarang, ya, kita beristiqomah, upayakan istiqomah itu, ya. Akan Ramadan yang nanti mantap 1445 ini juga, ya, harus menjadi agenda kita, ya, gitu. Walaupun fokus kita saat ini juga terbagi dua, ya. Maka jangan sampai mengganggu ini, ya. Masalah memilih pemimpin, ya. Jangan sampai mengganggu urusan amaliyah kita. Jangan sampai menghabiskan waktu kita, ya. Jangan sampai membuat kita tidak semangat untuk bermajelis ilmu, itu, ya. Hanya karena sibuk dalam gadgetnya, ya, mengurusi masalah yang bukan kita patut padanya. Nah, itu, ya. Nah, itu. Maka wasiat ini penting, ya. Yang saya sudah mengingatkan, ya, gitu. Termasuk juga ikhwatu fillah, yaitu saat awal bulan Rajab juga sudah lewat sekarang sepekan. Sekarang hari berapa Rajabnya? Kalau hari Jumat itu sudah sepekan, ya, gitu. Ya, hitung aja Jumatnya hari yang ketujuh, Sabtu ke-8. Mau dihitung banyak, gitu. Nah, itu kurang lebih ini angka 11, ya, gitu. Ya, 11 nanti
cek lagi ya kalau lihatnya ke kalender ya gitu. Ya kalau para pengajar Tarkima ya biasanya update ya, cuman saya lagi ini ya gitu kesana kemari terus juga jadwal gitu ya, sehingga juga lupa nih ya, lupa bawa peci gitu ya. Tapi tidak diukur kepada pecinya juga ya. Ayah nu Ustaz nu teu make peci ya gitu ya gitu. Ayah nu emang cenderung pakai peci gitu ya gitu sebagai kehormatan tuh ya gitu. Mereka juga gitu ya para pejabat, Allah alam ada yang agamanya di luar Islam pakai peci juga gitu ya gitu. Nah, gitu. Ya namanya pas debat capres gitu ya gitu dan juga debat cawapres ya gitu. Enggak, anggar we anu gitu ya gitu. Anggap peci anu teu gitu nya gitu ya. Jadi bukan sebuah ukuran gitu ya. Sehingga ini saya juga lupa nih gitu ya. Nah, yang terpenting adalah bagaimana terus-menerus mengkaji gitu ya ilmu itu ya. Karenanya kembali lagi bahwa kita dihadapkan dalam permasalahan hidup kita yang kompleks gitu ya, termasuk juga dalam memilih pemimpin ya, jangan juga kita jadi berbulan-bulanan gitu ya gitu. Di bulan-bulanan itu maksudnya itu digerogoti lah gitu. Digerogoti paradigma kita, pemikiran kita sehingga ya, akidah kita, amaliyah kita itu rusak gitu ya. Nah, ini apalagi menghadapi bulan Ramadan ya gitu. Nah, ini tentunya jadi prioritas kita sampai mana tuh ya gitu dalam mempersiapkan Ramadan ini ya. Nah, itu yang saya wasiatkan. Ini sebenarnya lanjutan ini ya, pelajaran ini Allah alam, alhamdulillah saya dapat kabar juga dari kampung tuh ya, sehingga tidak jadi juga ke kampung nanti Februari ya, sehingga Allah alam nanti bulan depan bisa jadi melanjutkan juga kajian ini ya, tanggal 28 itu jadi nggak jadi sana ya, jadi ya batal itu, batal ke kampung gitu ya, katanya ada urusan utang Allah alam tuh ya. Saya mah tidak ikut ya urusan itu ya gitu. Yang pasti ya kita alhamdulillah bisa lebih niat bermajelis. Jadi kalau bulan depan paling liburnya itu karena pemilu aja ya gitu ya. Libur palingnya sehari lah gitu lah ya. Insyaallah ya. Sehingga ini bisa dilanjut nanti. Mudah-mudahan bab pertama sudah kita bahas tuh ya. Ini kan masih pendahuluan tuh ya. Membahas quotes-quotes tuh ya gitu. Nah, butuh itu ya kita sebagai motivasi kita tuh ya. Sebelum kita menghadapi begitu isi dari kitab ini luar biasa sebenarnya ya gitu ya. Jangan disikapi beban atau ya gimana gitu ya. Enggak harus baca kitab kundul enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Yang pasti kita melanjutkan ya, dulu kan Hilyatul Thalabil Ilmi itu ya, berapa tahun tuh? Iya. Terus juga Rambu Penuntut Ilmu itu ya. Tuh setahun. Sekarang yang ini gitu ya gitu. Ini juga tidak panjang gitu ya gitu. Jadi insya Allah mudah saja ya gitu. Karenanya
kita lanjutkan pendahuluannya dari pentakik ya gitu. Muhammad bin Mahdi al-Ajmi. Beliau mengatakan para ulama Rabbaniyin sejak ilmu masih berada di dalam dada para pakarnya senantiasa membimbing para murid mereka kepada jalan-jalan menuntut ilmu dan peringatkan mereka terhadap rintangan-rintangan dan para pembegal jalan ini. Oh, Masya Allah ya. Disebutnya para pembegal ya gitu. Kata-kata mereka menjadi buah bibir. Pembaca bisa melihatnya dalam buku Jami milik Ibnu Abdul Bar dan Jami dalam miliknya Al-Khatib. Nah itu ya. Jadi memang bagaimana para ulama itu ya dulu itu ya jadi cerminan bagi kita. Ya kita zaman ini berbeda dengan zaman dulu ya gitu. Ya. Sehingga mereka itu para ulama jadi perhiasan buat kita ya. Gitu. Kalau diukur apakah sekarang jadi panutan ya ada yang jadi panutan, ada yang tidak ya gitu ya. Nah itu. Kalau dulu jadi panutan ulama itu ya gitu. Karenanya sekarang itu zamannya sedikitnya orang yang alim itu ya. Tapi banyaknya para khatib ya. Kalau dulu ya, banyaknya al ulama ya, para alim ya. Tapi qalil khutobanya itu ya, sedikit ya para khatibnya itu. Sekarang kebalik ya. Kasirul khutobah ya. Tapi ulamanya sedikit ya gitu. Kenapa? Ya sekarang itu berlomba-lomba. Ya, berlomba-lomba. Ya namanya berlomba-lomba. Berlomba-lomba jadi apa? Jadi caleg gitu ya. Berlomba-lomba itu juga kan gitu. Dan berlomba-lomba sekarang yang mereka sedikit sekali orang yang benar-benar mempelajari dan benar-benar mendalami. Kemudian Allah anugerahkan untuk menjadi orang yang alim ya. Tampillah mereka di depan juga. Nah, ini kan nggak banyak bagi mereka yang benar-benar mempelajari ya. Ya paling ya jadi khotib juga ya, ini cuma asal jalan tahu, asal jalan antum tahu mungkin ya. Kalau asal jalan jadi ya asal, kalau ya nggak masalah, oke lah, di kita pemikirannya kayak gitulah gitu. Jadi kalau nggak ada khotib nanti kita harus bisa menggantikan gitu ya, terus ya pemikirannya gitu ya gitu. Kalau nggak ada khotib ya kita harus menggantikan. Masalahnya itu ya kitanya punya standarnya atau enggak, itu punya dasarnya enggak atau enggak itu. Ini yang menjadi masalah buat kita. Sehingga semua bicara di depan ya. Karenanya kalau kita lihat, kita pahami itu ya. Bahkan dari dulu itu ya. Untuk menjadi orang yang alim itu ya perlu tahapannya itu ya. Nggak bisa instan tuh ya. Nggak bisa instan. Bahkan ya bagaimana perjalanan para ulama kita ya.
ya bukan satu dua langkah langsung jadi gitu ya, ulama enggak. Tapi bagaimana mereka punya pembelajaran khusus, standar khusus ya. Bahkan ya belajar mereka itu ya sampai berpuluhan tahun tuh ya untuk belajar baru Allah anugerahkan hal itu ya. Kalau sekarang ya beda tuh ya. Semua itu ingin bicara di depan tuh ya gitu. Seolah-olah yang berbicara ini hal ini A B C itu ya berhak atas hal itu ya gitu. Nah itu makanya ya di kita ini berlomba-lomba untuk jadi caleg itu ya emang bukan bukan asing lagi gitu ya, karena emang bukan hanya ambil ini ya pastilah gitu temannya, tapi memang mereka merasa dirinya sudah pantas padahal belum tuh ya. Karenanya kalau di hilyah apa talibul ilm tuh ya, itu apa disebutnya itu hubut tasadur tuh ya gitu ya gitu, cinta atau suka tampil di depan tuh ya gitu, suka tampil di depan gitu tanpa memperhitungkan apakah benar salah tajwidnya, benar salah baca hadisnya gitu ya gitu, benar salah baca dalilnya atau benar salah ketika baca surat dan sebagainya. Kayaklah kalau tertukar atau lupa mah itu mah wajar ya tertukar mahnya. Tapi ini kalau sudah rusak tajwidnya gitu ya dan dia berani ke depan ya. Nah, ini kan jadi rancu. Nah, ini ya gitu. Sehingga ya jelas bagaimana ulama zaman sekarang ya bukan jadi panutan lagi. Kalau dulu jadi panutan karena memang sedikitnya gitu. Sedikitnya ulama ya sehingga jadi panutan. Sekarang kasirul khutbah ya gitu. Kalau ulama ya, gitu. Sedikit ya, ulamanya itu. Tapi para itunya banyak ya yang ingin jadi ke depan ya gitu. Nah itu. Karenanya ikhwatu fillah bukan sesuatu yang dilarang ya bercita-cita jadi ustadz enggak ya. Yang minimal guru ngaji malah gitu ya. Minimal guru ngaji lah gitu. Ya jadi ustadz ting mah atau ulama berat gitu. Saya juga kalau dulu juga cita-cita bukan jadi seperti inilah gitu. Terus terang saya mah gitu. Dan saya terus terang masih terheran-heran zaman sekarang masih di alhamdulillah alhamdulillah dia dipakai lah gitu ya. Dipakai itu ya di masjid ya. Hingga ya waktu itu juga diundang ya alhamdulillah tuh ya sampai dibayar berapa gitu ya. Aduh saya masih terheran-heran sebenarnya. Karena bukan cita-cita saya bukan cita-cita ini ya. Tapi ya dari dulu mah ya kalau antum mendalami itu ya dari CV saya itu ya, saya tamhid itu ya. Awalnya bukan keinginan saya juga dan orang tua juga tidak menyarankan ke sana gitu ya. Tapi emang karena saya hijrah gitu ya, ingin tamhid gitu. Tamhid belajar itu ya di versi itu ya. Itu kan saya karena hijrah gitu. Tapi alhamdulillah gitu ya. Allah anugerahkan hal ini ya gitu. Nah itu. Dan tentunya saya selalu tekankan ya bahwa dalam masa-masa
hari ini ya kita itu harus memang dekat dengan orang yang senantiasa menuntut ilmu, senantiasa bermajelis, atau dekat dengan ulama, ya, terus ya, gitu. Jangan sampai ditinggalkan. Ini ulama dahulu jadi panutan gitu ya, gitu. Saking karena emang mulianya juga, gitu ya, keilmuannya juga ya gitu. Bukan hanya jadi panutan yang karena ilmunya keistimewaan dari apa yang dibawanya, tapi bagaimana menjadi panutan dari kita bisa meneladani akhlaknya juga, gitu ya. Meneladani itu ya dari apa yang beliau terapkan juga, gitu ya. Nah itu karenanya Nabi apa disebut Nabi itu khuluqil azim ya gitu. Nah, Nabi itu disebut itu ya bukan bukan kaleng-kaleng gitu ya. Bukan kaleng-kaleng lah bahasanya ya namanya. Itu karena memang panutan beliau itu benar-benar panutan bagi seluruh manusia. Itu ya. Ya kita sekarang panutannya kemana? Nah, itu banyak dari hiburan-hiburan, hal-hal yang menyenangkan, bahagia, itu ya. Para artis, itu ya. Nah, itu. Sehingga aduh hirup berat kia miskin kia coba hirup siga si fulan lah gitu ya, atau si fulan behar gitu ya kumaha gitu ya sampai cicing-cicing oge enang enang fulus tuh ya nah gitu. Nah, itu jadi aduh Masya Allah ya, jam 6 ya nggak kerasa nih sudah 20 menit nih berkicau ya. Kembali lagi itu dan ulama juga ingin membimbing para muridnya ya. Sekarang ya beda-beda ya. Ya ada yang naik jadi pejabat ya, ulama juga ada sebagian ya. Tapi saya tidak ini ya, tidak terlalu bahas ini hal ini lah. Ya berat namanya. Bahasnya berat. Ada juga mereka yang tergiur tuh ya gitu, oleh bisnis yang masalah sebenarnya ya. Selama jalannya benar tuh, dan halal tuh ya gitu. Yang menjadi permasalahan itu ketika mereka berhenti dari profesi ulamanya karena aduh udah ngajar teh kieu hese gitu ya. Mundur gitu ya. Sehingga aduh bagi mereka yang lah eureun lah bisnis we lah gitu. Ah, nah itu yang jadi masalah gitu ya gitu. Padahal 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, beliau tidak pernah mundur itu ya. Sudah kita bahas itu ya. Sudah ya, layulau wa naharo gitunya ya Nabi Nuh nya. Ya kita mah kajian aduh nah, pengikut sabaraha langsung we mundur gitunya gitu. Aduh sudah maju pun kadang malah mundur juga gitu. Mundur dari hal itu ya gitu. Nah ini jadi keinginan untuk terus dalam berkecimpung dunia dakwah itu ya aduh sakumaha gitu ya. Terus gentenya ini jangan sampai berhenti ya gitu. Balik lagi nih wasiat yang bagus nih. Jangan sampai kita ya dari tangan terus membegal ya maksudnya kan para mereka yang ingin menyimpangkan kita ya. Mereka yang ingin menyimpangkan kita terus ya kita jangan sampai tergoda ya gitu. Ke dunia gitu ya, ngan sepera gitu ya gitu. Ya, nah itu. Kembali lagi juga tuh lama jadi buah bibir tuh ya luar biasa tuh.
Nah ini semoga tentunya dengan buah karya yang ringkas ini, ya. Ini kata-katanya itu sedikit tapi makna-maknanya itu banyak ya, maknanya itu luar biasa ya gitu, walaupun sedikit ya, ringkas ya gitu. Nah itu pendahuluan beliau. Karenanya kan sudah saya pernah katakan kalau orang yang lebih mengetahui anu tos terang itu harus belajar 2 kali lipat dari orang yang belum tahu. Kenapa? Karena dia tetap bukan hanya menghadapi dan menerima ilmu saja, tapi dia harus mengajarkan ilmu. Tak gitu. Jadi belajar 2 kali lipat itu harusnya. Ustaz naon cenah ngasihatan wae da tos terang kan gitu kan. Tos terang gimana? Gitu-gitu keneh gitunya. Kenaon ngasihatan keneh gitu. Justru itu butuhnya ilmu. Butuhnya ilmu. Sampai kapan kita belajar? Sampai ke liang lahat. Innal mahdi ilalah lahdi itu ya gitu ya. Tah eta perkataan kuasna teh nya gitu. Gimana kadang ada nggak tercukup ku doa saat itunya saya mah tos nggak doa Ustaz tos zikir mah emang zikir atau doa antum udah bener. Hah? zikir zikir di malam hari atau sholat malam lah itu udah bener belum, udah bener belum, tak eta coba jadi patarosan ka orang tehnya sanes ada tos zikir tos doa justru harus senantiasa kita terus tuh ya pami HP mah dicas terus gitu ya dicas kajian artinya udah butuh ke streaming butuh kan streaming teh habis 20% lah gitu ya pami HP anu teu awet mah nya kedah dicas deui kajian ieu ge HP awet sebenarnya bisa 2 hari itu ya kalau tidak banyak digunakan 2 hari itu ya HP Redmi itu ya gitu. Tapi terus dicas gitu ya. Untuk apa? Ya untuk bermanfaat. Tak HP kemudian iman orang kemudian doa orang kemudian ibadah orang ya mah karek doa saeutik zikir sakitu doa sakitu geus cukup ti mana eta dalilna tah gitu ya tah gitu ya sok da orang teh aduh ya Allah jam 6 nih ya saya enggak bisa lama-lama lagi nih sedikit lagi ya makanya tadi kan ada yang ini ya, saya tekankan doa, tetap doa itu harus lebih kita itu ya gitu. Saya semenjak keluar dari Muhammadiyah padahal ya bacaan Quran saya alhamdulillah Allah jaga. Kemudian juga sholat malam ya Allah jaga juga. Tapi terasa iman itu harus terus dikuatkan ya. Makanya saya tambah zikir waktu itu kan. Keluar dari Muhammadiyah ya keluar dari SD saya tambah lagi saya baca al-ma'surat lebih gitu ya bahkan ini hikmahnya saya ketika keluar dari pekerjaan itu bukan kaleng-kaleng gitu ya rintangan saat itu juga saya bisa memberikan jatah lebih untuk sholat malam ini mah curhatnya sanes sombongnya curhat ya, curhat dan juga berbagi pengalaman gitu. Saya berikan jatah lebih buat doa, untuk sholat malam, untuk taqarrub ila Allah. Itu pengalaman saya itu. Ini mah da karek kumaha katanya gitu. Dan kembali lagi dan kita atau saya juga tetap merasa lapar. Tetap merasa lapar, terus ingin menuntut ilmu, belajar lagi. Dan saya masih jauh dari kata kemudian disebut ulama ustadz tolonglah gitu. Ulah gitu. Kajian punya keilmuan bahasa Arab, hadis, tafsir tolonglah disebut lah gitu.
Ke saya mah udah sebut aweh gitu, atau sebut bapak weh kita naon lah gitu. Udah ngerasa diri ini aduh si jauh lah gitu dari kata yang dikatakan, apa yang dikatakan lah gitu. Nah makanya kita harus mencas lagi juga ilmu. Nah itu ya. Nah nanti saya ingin bahas juga nih biografi ringkas penulisnya juga, siapa nih penulis dari penjelasan Tazkiratus Sami juga ya, yang menulis kitab ini siapa gitu ya. Dan sekarang mungkin sudah cukup ya setengah jam faedah yang sudah saya sampaikan dari quotes yang disampaikan pada sore ini. Ya mungkin cukup saja segitulah. Gitu ya. Gitu. Karenanya kembali kan siapa yang menjelaskan hakikatnya? Allamahul bayan. Siapa itu? Ya Allah itu ya. Allah yang memberikan penjelasan kepada kita. Ya, ya kita harus terus ya, menggapai ilmu itu ya. Jangan pernah berhenti beribadah juga. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah merasa cukup. Ya, jangan pernah merasa cukup. Jangan pernah merasa ada saya udah begini sudah begitu. Jangan. Karenanya terus kita harus lapar, terus beribadah, terus mencari ilmu untuk tentunya menjadi hamba yang senantiasa berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dekat kepadanya dan perbaiki diri dan hati kita juga ya kepada Allah dan juga pada sesama. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin cukup segitu saja dulu ya. Sudah setengah jam. Insyaallah nanti lanjut kita hari Rabu. Rabu itu tentang menggapai negeri keabadian ya itu. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Walafu minkum walafu fikum. Aku lakum lihada wa astagfirullah li walakum. Rabbana atina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.